Petugas mengevakuasi korban dari rumah yang lantai 2-nya ambruk di Jalan Tambak Sari Selatan 4, Surabaya, Jawa Timur. Sebanyak 3 orang penghuni rumah menjadi korban dari peristiwa tersebut. Saat peristiwa terjadi, penghuni rumah sedang mengobrol di ruang tamu. Tiba-tiba bangunan 2 lantai berukuran 3 kali 11 meter tersebut mendadak ambruk sehingga 3 penghuni yang berada di dalamnya tak sempat menyelamatkan diri. Petugas kemudian segera membawa korban ke rumah sakit terdekat. Atas kejadian tersebut, 1 orang meninggal dan lainnya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sutomo, Surabaya. Selamat malam, apa kabar pemirsa, menemani istirahat Anda bersama dengan keluarga. Kami hadirkan rangkaian informasi penting yang kami pilihkan dalam iNews Prime. Saya Abraham Silaban. Pemirsa, belasan rumah di Jatinegara, Jakarta Timur hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Sebanyak 18 rumah warga di permukiman padat penduduk di Kampung Pulo Jatinegara, Jakarta Timur terbakar. Api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga dan menjalar ke beberapa bangunan sekitar. Banyaknya material mudah terbakar membuat kobaran api semakin membesar. Nggak tahu, tiba-tiba api udah langsung gede aja dari rumah tetangga nih sebelah mama. Ibu rumah ibu kena, Bu? Nggak tahu, tinggalin udah rapi, udah banyak apinya. Tapi Ibu sempat bawa barang-barang nggak, Bu? Udah ke bawah. Boro-boro, baju yang di bawah aja. Warga dibantu petugas memadamkan api dengan mengerahkan 13 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Dalam peristiwa ini 2 orang warga jatuh pingsan. Untuk sementara korban kebakaran dievakuasi ke pengungsian tak jauh dari lokasi kebakaran. Polemik kekuasaan di Keraton Kasepuhan Cirebon kian memanas, dianggap tidak memiliki izin pelantikan perangkat keraton versi Raharjo diwarnai kericuhan. Adu argumen hingga aksi saling dorong terjadi di tengah acara pelantikan perangkat Keraton Kasepuhan Cirebon versi Raharjo yang bertempat di Bangsal Pangrawit, Keraton Kasepuhan Cirebon, Jawa Barat. Insiden terjadi saat Sultan Aloida II, Raden Raharjo Djali membacakan naskah pelantikan. Tiba-tiba, sekelompok orang dari kelompok Lukman Zulkaedin datang dan berusaha membubarkan prosesi pelantikan. Kepala Badan Pengelolaan Keraton Kasepuhan mengklaim kegiatan yang dilakukan oleh kubu Raharjo Djali tidak berizin. Karena kegiatan ini tanpa izin Sultan Sepuh. Karena Keraton Kasepuhan itu Sultan hanya satu. Tidak ada Sultan II. Jadi semua aktivitas kegiatan yang ada di Keraton Kasepuhan harus sepengetahuan Sultan Sepuh Lukman Zulkaedin. Menanggapi tudingan tersebut, Raden Raharjo Djali menyatakan pihaknya sebagai keluarga besar Keraton Kasepuhan tidak memerlukan izin siapapun untuk menggelar kegiatan di keraton. Meski diwarnai kericuhan, acara pelantikan perangkat kesultanan tetap digelar. Sebelum pelantikan, perebutan tahta Kasepuhan Cirebon kerap membuat kegaduhan. Sekelompok orang bahkan nekat menggeruduk kediaman Sultan Sepuh Aluda II. Ketegangan ini terjadi saat sekelompok massa mendatangi Umah Kuloh yang berada di lingkungan Keraton Kasepuhan Cirebon. Kedatangan massa ini bermaksud untuk menolak rencana Sultan Sepuh Aluda II melantik kabinet pembantu Sultan. Usah terima Sultan Lukman Zulkaedin, tidak ada yang lain secara de facto dan de jure Lukman Zulkaedin. Betul.
Sejak awal Agustus lalu, kisruh perebutan tahta Kesepuhan Cirebon, Jawa Barat kerap bergulir hingga melumpuhkan aktivitas di dalam keraton. Massa bahkan menyegel keraton Kesepuhan karena menilai Pangeran Raja Adipati Lukman Julkaedin tidak berhak menjadi sultan karena bukan keturunan Syekh Sarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kisruh perebutan tahta Sultan Keraton Kesepuhan berawal peninggalan Sultan Sepuh keempat Pangeran Arif Natadiningrat yang kemudian digantikan putra mahkotanya Pangeran Lukman Julkaedin. Massa yang menggeruduk keraton meminta pemerintah kota Cirebon turun tangan menyelesaikan konflik ini. Hingga malam ini, YouTuber Muhammad KC masih menjalani pemeriksaan di Mabes Polri Jakarta. Tersangka kasus dugaan penistaan agama tersebut ditangkap polisi di tempat persembunyiannya dan dijerat pasal berlapis. YouTuber Muhammad KC tiba di gedung Mabes Polri sore tadi. Ia dibawa oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber untuk menjalani pemeriksaan. KC ditangkap Bareskrim Polri di tempat persembunyiannya di kawasan Banjar Untal, Kabupaten Badung, Bali, usai pernyataannya menjadi sorotan publik. Saat ini KC telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan masih menunggu perkembangan pemeriksaan dalam kasus dugaan penistaan agama. Sejumlah alat bukti diantaranya konten video ceramah serta pemeriksaan saksi ahli dan pelapor. Ditangkap di tempat persembunyiannya. Dan sekarang dalam proses akan dibawa ke Jakarta, ke Bareskrim untuk tindak lanjutnya. Mungkin sore ini akan tiba, tentunya juga melalui protokol kesehatan yang harus diterapkan terhadap baik kepada penyidik maupun terhadap tersangka. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas mengapresiasi langkah polisi dengan cepat menangkap Muhammad KC. Dengan telah tertangkapnya Saudara Muhammad KC ini, kita harapkan supaya masyarakat bisa tenang dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah ini kepada pihak penegak hukum, terutama tentu saja pertama sekali adalah kepada pihak kepolisian agar pihak kepolisian bisa memproses yang bersangkutan dan melanjutkan kasusnya nanti ke kejaksaan dan kepada pihak pengadilan KC dijerat pasal berlapis yakni pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pasal 156A KUHP tentang penodaan agama dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Kuasa hukum David Noah mengaku akan menempuh jalur damai terkait laporan dugaan penggelapan uang sebesar 1,1 miliar rupiah yang dialami kliennya. David yang menjalani pemeriksaan di Treskrimum Polda Metro Jaya dicecar 31 pertanyaan. Usai menjalani pemeriksaan selama 6 jam, personel grup band Noah, David Kurnia akhirnya keluar dari gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya. Didampingi kuasa hukumnya, David mengaku telah memberikan klarifikasi di hadapan penyidik. Selain klarifikasi, penyidik mengajukan 31 pertanyaan kepada David. Di hadapan awak media, kuasa hukum David mengaku akan menempuh jalur mediasi dan berdamai terkait kasus yang dijalani kliennya. Kemungkinan kita mediasi untuk musyawarah mufakat, damai, kekeluargaan itu yang akan kita tempuh. Dan itu sudah kita lakukan sejak Juli jauh sebelum laporan ini terjadi. Sebelumnya David Noah tersangkut kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dituduhkan oleh pelapor. David dilaporkan terkait dugaan penipuan dan penggelapan uang sebesar 1,1 miliar rupiah. Tak kuat menunggu lama untuk mendapatkan vaksin, seorang wanita jatuh pingsan di tengah kerumunan. Berita tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Seorang pengendara mobil terlibat keributan dengan pengendara motor di Jembatan Merah Gunung Sahari, Jakarta. Kedua pengendara nyaris saling adu jotos di tengah lalu lintas yang ramai dilintasi pengendara. Oleh pengemudi ojol, keduanya dilerai meski kedua pengendara tetap berseteru.
Diduga keributan terjadi akibat senggolan di jalan antara pengendara mobil dan pengendara motor. Nekat menerobos perlintasan kereta tanpa palang pintu, sebuah bajai tertabrak dan terseret kereta komuter lain sejauh 20 meter di perlintasan Roksi, Jakarta Barat. Beruntung sopir beserta 2 penumpangnya selamat. Petugas dibantu warga mengevakuasi bajai yang ringsek di perlintasan Roksi. Sopir bajai mengaku alami kesulitan pendengaran saat kereta melintas. Dunia hiburan tanah air kembali berduka. Penyanyi legendaris Eli Kasim meninggal dunia dalam usia 76 tahun. Sejumlah tokoh seperti Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Sumatera Barat melayat ke rumah duka di Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Selama 57 tahun berkarir di dunia musik, Eli dikenal sebagai penyanyi yang mempopulerkan budaya Minang dan telah memiliki 100 album solo. Tak kuat menunggu lama untuk mendapatkan vaksin, seorang wanita jatuh pingsan di tengah kerumunan. Untuk mendapat penanganan medis, petugas langsung mengevakuasinya ke ruang khusus. Vaksinasi yang digelar alumni akademisi kepolisian mendapat antusias warga yang telah mengantri sejak subuh. Tanpa memperhatikan protokol kesehatan, ribuan warga Jambi rela berdesak-desakan untuk mendapatkan vaksin dosis kedua. Untuk mengatur kerumunan, personel kepolisian dari Polda Jambi dikerahkan. Beginilah akhir dari aksi pelarian Muhammad Kasim, napi pencurian dan pembunuhan yang dihukum 20 tahun penjara ini ditangkap warga Kecamatan Pulau Hiri, Kota Ternate saat kabur dari lapas. Napi ini berupaya kabur menuju Pulau Halmahera dengan perahu sampan curiannya. Untuk menghindari amukan warga yang kesal, napi langsung dibawa ke Mapolres Ternate dengan pengawalan ketat. Ada apa di balik pertemuan Ketua Umum dan Sekjen Parpol Koalisi di Istana Negara? Ini Prime akan mengulasnya untuk Anda. Usai jeda.